Bapak-bapak, ibu-ibu, dan sahabat-sahabat kerabat kerja Ibu Teresa dan ITM, dan semua yang ikut dalam BPMT. Dalam minggu ke-10, kita telah merenungkan bagaimana cerita tentang kita maupun sesama yang kita sadari di hadapan Tuhan. Akhirnya semakin kita temukan semua cerita itu sangat penting. Bahkan cerita tentang dosa kita sendiri. Karena cerita itu membuat kita semakin menemukan dengan jujur di hadapan Allah bagaimana Allah tidak pernah berubah. Allah tidak pernah berubah mencintai kita. Sekalipun tanpa sadar atau sadar kita telah berkali-kali mengkhianati kasih Tuhan. Mengkhianati kasih Tuhan bukan berarti hanya soal berbuat tidak baik, tetapi tidak peka. Tidak peka akan kehadirannya. Tuhan yang begitu mengasihi, Tuhan yang begitu sangat mendambakan kehadiran kita dalam dambaannya, tetapi kita yang seolah-olah tidak peduli pada kehadiran Tuhan. Satu hal yang membuat kita tidak peduli adalah karena kita tidak menyadari roh jahat itu begitu lihai menggunakan seluruh kelemahan dan kekurangan manusia, bahkan kelebihan dan kesombongan manusia, yang secara tersembunyi roh jahat membuat kita tidak bebas. Ketidakbebasan kita itu menjadikan kita semakin tidak menyadari kehadiran Tuhan. Kemarin dalam minggu ini, dalam minggu 10, kita berdoa tentang bagaimana Israel atau Efraim yang seolah-olah berkali-kali Tuhan memanggil tapi tidak pernah mendengar. Lalu di sana juga digambarkan dalam Yeskiel bagaimana hati yang keras. Ya. Kita itu dipanggil, sentuh Tuhan, tapi hati kita keras. Demikian juga dalam kisah anak yang hilang. Bagaimana perasaan benar atau perasaan punya hak atas entah itu warisan atau apapun ya, dalam bentuk yang sifatnya duniawi atau dalam pikiran atau dalam perasaan, karena membuat kita itu menjadi keras. Karena tidak melihat bahwa sesungguhnya bersama Allah itulah yang menjadikan kita menemukan kedalaman hidup. Maka pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu mencoba dalam sharing nanti, hal apa yang sungguh-sungguh Bapak Ibu temukan dalam doa dalam minggu ke-10 ini, yang membuat Bapak Ibu semakin mengalami bahwa kehadiran Tuhan itulah yang menyembuhkan kita. Kesadaran akan kehadiran Tuhan itulah yang menyembuhkan dan membuat kita datang pada Tuhan. Bukan karena kita telah melakukan banyak hal untuk bertobat, lalu kita seolah-olah mempunyai hak untuk menerima yang namanya pengampunan. Pengampunan bukanlah hak kita, tetapi pengampunan adalah anugerah yang membuat kita menjadi bebas, karena dengan mengalami Allah yang membebaskan hati kita yang keras itu, justru membuat kita semakin mengalami misteri cinta Allah. Justru semakin kita masuk dalam misteri dosa kita semakin menemukan bagaimana kehadiran Allah itulah yang menghibur kita. Mari kita bersama-sama menyaksikan satu video singkat ya. Seperti biasanya saya mengantar dengan satu video singkat. Mari kita lihat bagaimana pengalaman dosa dan rasa bersalah atas dosa itu yang membuat hati manusia menjadi dalam tanda kutip keras. Keras itu bukan dalam arti keras kepala ya Bapak Ibu ya. Keras itu artinya seperti sirosis tuh ya. Kalau kita tahu yang namanya penyakit hati ya, kanker hati. Kanker hati itu kan hatinya keras ya, sampai dengan hati yang keras itu banyak hal yang
terkena akibatnya. Kebetulan ibu saya meninggal karena sirosis. Dan apa yang saya alami dalam menemani ibu saya yang saat-saat menderita itu, memang sirosis itu membuat seluruh tubuh itu menjadi gatal, menjadi berat dan semua. Nah, saya melihat itu pengalaman seperti kalau hati kita keras ketika karena kita merasa tidak pantas untuk diampuni atau kita merasa sangat bersalah, seolah-olah itu mematikan seluruh unsur hidup kita ya. Nah, yang membebaskan kita ketika hati kita keras hanyalah satu, memandang Allah dan membiarkan Allah membuka hati kita. Mari kita nonton video ini, bagaimana seorang yang sudah jatuh di dalam pengalaman dosa tetapi juga menderita karena dosa itu mengalami pembebasan dari Allah sendiri. Kita nonton filmnya. 그래서 누군가를 죽이셨다는 말씀이십니까? 예, 제가 실수로 몇 년 전 사람을 죽였습니다. 교통사고였습니다. 20년 전 교통사고입니다. 가양동에 사는 친구 생일날 술 한잔 먹고 돌아오는 길이었어요. 20년 전 가양동이요? 1995년 11월 20일이었습니다. 가양동 뺑소니 사건 말씀하시는 거예요? 제가 바로 접니다. 아빠 일어나봐. 제가 어떻게 이 날을 잊겠습니까? 저는 하루하루 잊을 수가 없었습니다. 정말 지옥 같았습니다. 그때는 새벽에 아무도 없었습니다. 도리에 저는 술을 먹은 터라 빨리 집을 가야 되겠다 했죠. 근데 갑자기 앞에 한 남자가 나타나는 거예요. 저는 벌써 그러니까 인도로 들어선 거예요. 그 브레이크를 잡았지만 이미 때는 늦은 겁니다. 저는 두려워서 눈을 뜰 수가 없었어요. 정말이지. 근데 눈을 떠보니 한 꼬마애가 그 차에 친 남자한테 아버지라고 부르더니 저를 향해서 우리 아빠 착한 사람이에요. 살려주세요. 병원에 데려가 주세요. 아니 어떻게 신문에 너무나 대하다 이걸 주세요. 우리 아빠 정말 착하신 사람이에요. 최소한 병원에 데려다 주셨어야죠. 살았는지 죽었는지도 모르는데 어떻게 그냥 가버릴 수가 있어요? 제가 죽을 놈입니다. 신문에 제가 죽을 놈이에요. 이 몸으로 혼자 성당에 오신 거예요? 제 아들이 데려다 줬어요. 또 올 겁니다. 저를 데리러. 말씀 그만하세요. 아빠 없이 나 못 살아. 아빠 일어나봐.
저희에게 잘못한 일을 저희가 저희가 저희에게 잘못한 일을 저희가 용서하오니 저희 죄를 용서하시고 형제님 용서했습니다. 아닙니다. 아닙니다. 전 죄인입니다. 죄인이에요. 죄인입니다. 앉으세요. 형제님, 그렇게 슬퍼하시지 마세요. 사실 저희 아버지 그 사고로 돌아가시지 않았어요. 예? 아니 그게 많이 다치시긴 했는데 병원에서 치료받으시고 금방 퇴원하셨어요. 그 사고로 돌아가시지 않았어요. 감사합니다. 하나님, 신부님 감사합니다. 제가 살인자로 20년 동안 살았지만 이제야 비로소 편히 죽을 수가 있겠어요. 형제님, 이제 더 이상 죄의식 때문에 고통받지 마세요. 오늘 형제님께서 주님께 용서를 청했으니까 주님께서도 형제님 용서하실 거예요. 그리고 형제님, 이제부터 자기 자신을 용서하세요. 죄로부터 자유로워지시고 평안을 찾으시길 바래요. 감사합니다, 신부님. 아버지를 찾아뵙고 뭐라도 해드리고 싶습니다. 아버지를 찾아뵐 수 있을까요? 저희 아버지 3년 전에 돌아가셨어요. 다음에 제가 아버지 뵈러 가면은 그때 형제님께서 죄송해요. 마음대로 거짓말해서 사제가 거짓말하면 더 벌 받을 텐데, 그죠? 그래도 불쌍한 영혼이 편히 잠들 수 있도록 도와줬어요. 더 뭐라 그러지 마세요. Apa yang tadi kita lihat dalam video, saya mencoba membaca dari apa yang Ibu Teresa alami lewat buku Ibu Teresa Sacred Fire halaman 90 tentang kegembiraan Allah. Di tengah seluruh kehidupan kita, tak seorang pun pernah mencintai kita sebagaimana Allah mencintai kita. Tiada pula yang mencintai kita dengan kasih yang tidak memperhitungkan ketidaksempurnaan kita.
Di dalam hati Allah, Ibu Teresa menjumpai sebuah kasih yang tidak diinspirasi oleh sikap merendahkan diri atau belas kasihan, atau pula karena keharusan, melainkan sebuah kasih yang berkenan kepada kita. Dan ini yang dikatakan oleh Ibu Teresa. Sukacita seperti itu menunjuk pada Allah yang tidak hanya mencintai kita, namun menghendaki kita, menyukai kita, dan gembira berada bersama kita. Dalam Amsal 8:33:1, anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Dalam 10 minggu ini kita semakin menyadari bahwa diri kita itu adalah kesenangan Allah. Diri kita yang gembira, diri kita yang penuh dengan sukacita yang dari Tuhan, yang menjadi inspirasi bagi banyak orang, yang selalu membuat kita juga ingin berbagi pengalaman akan Allah. Itulah yang membuat Allah senang. Allah gembira, Allah bahagia melihat kalau kita itu datang padanya. Dan semakin mengalami Allah sendiri. Dalam kisah anak yang hilang jelas sekali. Ingatan akan bapaknya yang di rumah yang memberikan perhatian yang besar kepada pelayan-pelayan dan semuanya membuat ia tersentuh lagi kembali kepada bapaknya. Ibu Teresa mengatakan demikian. Kita menyenangkan hati Allah hanya karena keberadaan kita. Seperti orang tua yang berkenan akan anak-anaknya. Jauh sebelum mereka cukup usia untuk melakukan sesuatu yang berharga untuk menyenangkan mereka. Kepada semua yang datang kepadanya, Ibu Teresa memantulkan dan merefleksikan pengalaman kegembiraan Allah dalam diri kita. Hampir senantiasa, mereka yang berjumpa dengannya akan mengemukakan pengalaman merasakan hal itu dalam kegembiraannya, menemukan sambutan dan perhatian, daya tarik serta kegembiraan yang nyata dalam pandangan dan senyumnya, serta kehangatan sentuhannya. Kita semua yang ada di sini, entah secara langsung atau tidak langsung, atau yang pernah bertemu dengan Ibu Teresa melalui perjumpaan langsung atau lewat cerita, lewat kisah, dan lewat berbagai macam bentuk media. Kita menemukan di sana kegembiraan Allah, sukacita Allah yang terpancar dalam hidup Ibu Teresa. Dan inilah yang kita renungkan sebagai Allah yang mengampuni. Allah yang mengampuni adalah Allah yang bahagia, Allah yang sukacita ketika anak-anaknya selalu memandang Dia. Maka pengampunan itu bukanlah berarti berkaitan dengan kesalahan manusia. Pengampunan adalah sikap hati yang selalu terbuka dan mengalami kegembiraan sebagai bagian dari buah yang manusia dan Allah sendiri saling berbagi. Tadi dalam video kita menemukan, imam tadi adalah dari anak yang ayahnya tertabrak. Selama 20 tahun dia menderita sebagai imam. Ia memegang rosario dari ayahnya yang meninggal, yang kena tabrak oleh seorang yang mabuk. Dan orang yang menabrak pun juga menderita selama 20 tahun. Perjumpaan dengan Allah itulah yang membuat mereka saling memberikan sukacita. Satu, ketika yang menabrak ingin hidup gembira, ingin hidup dalam kedamaian, itulah juga suatu undangan yang membuat kita datang pada Tuhan. Sementara imam tadi, ketika mendengar yang datang adalah orang yang selama ini membuat dia menderita dan marah, tetapi di hadapan salib, ia berani untuk menaruh semua pikiran dan perasaan yang selama ini membuat dia terbelenggu, dan akhirnya dia dengan keberanian ilahi mengatakan kepada orang yang telah menabrak ayahnya dengan mengatakan, sudah tidak perlu lagi merasa bersalah. Gembiralah, hiduplah bahagia, dan jalanilah hidup dalam Tuhan. Dan ia juga mengatakan dalam video yang terakhir, dia sebenarnya berbohong bahwa ayahnya meninggal 3 tahun kemudian. Tetapi ia mengatakan, lebih baik dia menyenangkan seorang yang dalam sakratul maut ingin damai dengan Allah. Lebih baik itu dia pilih menyenangkan hati orang itu
Dan itulah yang membuat orang itu juga damai. Bapak Ibu, para saudara sekalian, kita menemukan di sini dalam minggu-minggu kita berdoa tentang Allah yang mengampuni. Pengalaman pengampunan adalah pengalaman tentang berbagi sukacita di antara manusia yang saling tidak bertemu karena pengalaman entah kedosaan atau pengalaman kejatuhan sebagai manusia. Tetapi di situ ketika berjumpa dengan Tuhan, pengalaman itu menjadi juga fondasi kita menyadari bagaimana Allah yang sungguh gembira ketika kedua-duanya atau banyak orang yang berselisih sama-sama mengalami Allah dalam sukacita ilahi. Selamat melanjutkan sharing. Nanti kita ketemu lagi setelah sharing kelompok. Demikian Pak Winadi. Ya, oke. Ini sekarang kita akan beri waktu ya teman-teman ya. Ini ada tamu kita adalah Suster Lastrida. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu ya kepada kami sehingga kalau tidak kenal tidak sayang katanya nanti Suster. Silahkan Suster Lastrida. Iya, yang nanti terus balik ya, tak suruh siap-siap. Suaranya, Suster. Oh ya, selamat malam Romo, Bapak Ibu. Yang Malam, Suster. Ya. Selamat malam, Suster. Perkenalkan, nama lengkap saya, nama KTP Lasrida Elisa. Nah, nama baptis di gereja Maria Lasrida Elisa. Saya Suaranya kecil, Suster. masih Kurang kecil? dekat, Suster. Kurang dekat Oh, ke ya. mulut. Oh ya, saya putri pertama dari 4 bersaudara. Sudah jelas, Suster. Sudah jelas ya, terima kasih. Ya. Nah, saya putri pertama dari 4 bersaudara. Saya memiliki adik perempuan 1 dan adik laki-laki 2. Ya. Dan papa saya seorang Katolik. Mama dulu itu Protestan tapi pindah ke Katolik mengikuti ayah saya. Dan apalagi nih untuk perkenalan diri. Nama Oke, saya asalnya dari mana, Suster? Asalnya dari mana, saya Suster? orang Batak asli. Batak asli. Batak asli ya. Lahir di mana? Tapi lahir dan Tapi di besar Jakarta. di Cilegon. Di Cilegon. Iya, Ya. dan saya lulusan di Tangerang dan aktif dan bekerja di daerah Tangerang dan Jakarta, komunitas untuk menghidup dalam komunitas di gereja seperti itu. Ya, jadi di Tangerang, Jakarta ya, deket ya, nggak Iya, jauh ya. heeh. Oke, jadi itu kira-kira gambarannya Suster Lastri ya. Iya. Suster Frida, kenapa tertarik dengan MC? Wah, Wah, itu ceritanya. Ratna sudah ndak sabar ini ya. Kelihatannya Ratna mau melamar juga ini. Silakan Suster Lastri. Panggilannya siapa ya? Enaknya ya Suster. Lastri Ya, boleh Suster. Suster Lastri Iya, ya. Oke, bisa. ya, oke. Oke, jadi Jadi nanti tuh- kalau ketemu dipanggil ya, teman-teman ya. Disapa ya. Iya. Oke, silakan. Jadi saya memiliki panggilan menurut mama saya sih dari umur 4 tahun. Nah, tapi yang saya rasakan itu dari bina iman anak sama bina iman remaja, terutama pada saat masa panggilan, promosi panggilan itu selalu kan ada anak kecil yang yang memakai busana suster dan romo dalam membawakan persembahan. Nah, dari situlah yang saya ingat itu panggilan saya mulai muncul dan mulai bertumbuh seiring waktu. Nah, lalu di masa SD itu ada kan masanya seperti menukar biodata ala-ala anak kecil seperti itu. Nah, saya masih ingat betul itu dimulai dari kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu ada presentasi mengenai mimpi-mimpi, cita-cita. Nah, kami tuh saya masih ingat berpresentasi satu-satu ke depan. Dan saya mempresentasikan impian saya dengan lantangnya untuk menjadi seorang biarawati. Dan itu agak sedikit diejek sih sama teman-teman, tapi saya tidak peduli karena mereka tidak mengerti panggilan saya. Nah, lalu
saya memberanikan diri kelas 5 SD untuk mengutarakan impian saya kepada ayah saya. Namun itu beliau menolak saya karena saya anak pertama. Lalu saya masih seperti menyaring panggilan saya, apakah saya benar-benar ingin menjadi suster atau menjadi awam. Dan karena tidak diizinkan, dan saya harus memiliki alternatif panggilan, yaitu cita-cita saya menjadi dokter, tapi yang utama sih biarawati. Lalu pada saat SMP saya mengikuti sekolah minggu, dan itu sekolah minggu ada suster yang mendampingi, suster Fransiskan. Lalu suster Fransiskan ini bertanya kepada kami semua anak-anak di sekolah minggu, siapa yang mau jadi suster dan para romo, dan saya mengacungkan diri. Dan itu sudah minta info mereka, saya pun sudah beri nomor telepon orang tua saya untuk dihubungi langsung seperti itu. Lalu saya pun bercerita kepada suster yang membimbing kami untuk untuk menceritakan bahwa saya ada panggilan untuk menghidupi membiara. Tapi ya begitu, masih izin bentrok sama ayah. Mama sih senang sekali untuk panggilan saya ini dan beliau mendukung saya. Terus lalu pada saat SMA itu saya sudah tidak mau mencari sekolah. Jadi saya itu sudah istilahnya kayak ngambek lah sama mama papa saya. Saya tidak tahu mau bilang apa, dan saya pun tidak mau mencari sekolah. Dan akhirnya mama saya lah yang membantu saya untuk mencarikan sekolah. Karena niat saya lulus SMP mau gabung ke Suster Fransiskan ini. Nah, lalu habis itu saya mengikuti langkah mama saya untuk masuk SMK. Masuk SMK-nya pun jurusan kimia analis. Dan itu saya semakin jengkel. Kenapa saya dimasukkan di SMK kimia analis? Kenapa tidak SMA saja? Nah, seperti itu. Lalu, tapi saya menjalani pendidikan tersebut dengan patuh. Lalu lulus SMK, saya pun meminta izin lagi terhadap ayah saya, tapi beliau masih bersikeras tidak mengizinkan saya. Lalu mama saya membantu saya mendaftarkan diri saya masuk kuliah, dan masuk kuliahnya pun itu kuliah yang gimana ya, setengah tidak mau saya masuki seperti itu. Tapi niat saya di dalam hati saya mau masuk suster, tapi kenapa nggak dikasih izin? Jadinya saya mengikuti saran beliau untuk melanjutkan ke dunia perkuliahan. Lalu di kuliah itu saya di kuliah di daerah Tangerang, jauh dari rumah, dan itu serasanya sih sedih untuk berpisah sama orang tua karena pertama kali. Tapi disitulah bantu loncatan saya untuk memperdalami panggilan saya, dan di situ saya lebih mudah aksesnya untuk mengenali beberapa ordo, dan lebih bebas juga untuk bertanya kepada para romo mengenai panggilan saya. Lalu lulus kuliah, saya pun bekerja beberapa tahun, dan saya pun aktif gabung di komunitas gereja, volunteer di klinik gereja juga. Terus saya itu aktif di Saint Egidio KSE dekat Kedoya, dekat rumah rumah transit KKIT yang di Jakarta. Tapi saya tidak pernah ke KKIT karena tidak tahu. Nah, lalu pada saat 2017 saya mengikuti sebuah acara di Bandung, dan itu saya dibawa teman saya untuk bertemu dengan salah satu KKIT di Surabaya bernama Dr. Lucy, Dr. Gigi Lucy. Dan itu saya diberikan Di Bandung itu ya? Iya, itu di Bandung. Dan saya diberikan nomor HP KKIT di Jakarta untuk menghubungi beliau. Dan itu saya sudah sempat WhatsApp
message seperti itu, tanya-tanya tentang prosesnya gimana. Namun HP saya tiba-tiba ngehang kayak begitu. Jadi beberapa kontak hilang dan kontak KKIP ini belum sempat saya simpan juga. Jadi itu kewalahannya bukan main. Nah, itu tahun 2017. Tapi selanjutnya saya ikut Asian Youth Day di Jogja pada bulan Agustus kurang lebih selama 2 minggu. Jadi 1 minggu di Bogor, 1 minggu di Jogja. Nah, di Jogja itu saya berkeliling Jogja Expo Center, berkeliling untuk mencari MC Sister seperti apa, di mana, apakah mereka ikut atau tidak, tapi tidak ada hasil. Nah, oh iya, yang pertama kali saya mengenal Ibu Teresa itu waktu kelas 2 SMA. Jadi ceritanya kelas 2 SMA itu saya pulang kampung. Nah, pada saat pulang kampung itu saya mengikuti mama saya untuk berbelanja di pasar. Dan niat saya untuk pergi ke pasar bersama mama saya untuk mencari CD Korea. Karena dulu saya maniak nonton Korea begitulah. Nah, tapi entah kenapa waktu saat masuk pintu pasarnya itu ada toko jualan CD dan ada 2 CD yang bergambar Ibu Teresa dan Yohanes Paulus II. Dan di situ saya langsung mata saya klik sama Ibu Teresa dan sudah tidak ambil pusing lagi, ya sudah saya ambil itu kaset, ada 2 kaset, 1 kaset itu 2 film tentang Ibu Teresa, jadi ada 4 film totalnya. Lalu saya ambil saja, saya minta izinnya. Syukurnya mama saya mengizinkan untuk saya beli itu kaset. Nah, lalu habis itu disitulah saya menontonnya pertama kali dan mengenal Ibu Teresa bersama Suster Misionaris Cinta Kasih dan karya mereka. Dan di situ ada, saya ingat betul, ada wawancara kepada Ibu Teresa. Dan di saat wawancara itu, saya sangat tersentuh terhadap kehidupan yang miskin dan melayani orang yang terlantar dan terbuang karena melihat mereka sebagai penjelmaan Kristus itu sendiri. Dan itu rasanya dalam hati saya sudah bilang, wah, inilah cinta pertama saya. Sejak saat itu tidak ada ordo lain yang benar-benar ingin saya masuki seperti itu. Dulu juga kenal Sister Fransiskan, tapi itu hanya tidak kenal betul seperti itu, hanya kenal sedikit. Tapi ini melalui Ibu Teresa, hati saya klik dan saya pun menemukan sukacita ketika saya menonton film tersebut. Dan lalu saya meminta sama Tuhan Yesus, otomatis itu tahun sekitar 2011-an, kurang lebih 2011-2012. Dan saya bilang sama Tuhan Yesus dalam doa saya, Tuhan Yesus, tolong bilang sama Ibu Teresa ini yang ada di India, saya mau jadi susternya dia. Saya bilang gitu. Jadi saya doa novena itu, mulai saat itu saya ada doa novena, rajin ziarah, pokoknya lebih rajin, lebih semua devosi itu saya lakukan lah istilahnya seperti itu. Sampai puasa juga istilahnya seperti mogok sama menyogok Bunda Maria seperti itu di dalam doa-doa saya. Dan lalu ya itu meskipun masih tidak diizinkan oleh ayah saya sampai saya bekerja. Nah, lalu tadi itu sudah sampai 2017 ikut Asian Youth Day. Nah, 2018 saya ikut retret panggilan di Malang yang diselenggarakan oleh Suster Karmel, Suster Putri Karmel. Nah, lalu habis itu saya pun berkonsultasi apakah pada saat itu umur saya sudah 23 seperti itu, dan saya menetapkan usia saya 25 tahun itu harus kemana, apakah menikah atau membiara. Dan tapi tetap di dalam hati saya masih mau membiara. Saya mencoba untuk tidak mengikuti suara panggilan ini, tapi tetap setiap kali saya bertemu dengan para suster, para romo, hati kecil saya,
Tuhan, saya mau membiara, tolong saya. Seperti itu, saya pun kadang menangis, tertawa di depan suster-suster, sampai bilang, saya itu stres loh suster, saya mau masuk biara, tapi papa saya larang-larang saya terus. Nah lalu 2018 itu habis ikut retret panggilan di Malang bersama teman, dan saya merasakan ketenangan juga senang di sana, tapi saya masih merasa ini bukan rumah saya, dan saya pun berniatan untuk mencoba proses pendaftaran seperti itu. Tapi hati kecil saya tidak bisa membohongi saya, dan saya bilang ini bukan rumah saya, lalu saya tidak melanjutkannya. Tapi tetap itu susternya masih ada kontak-kontakin saya seperti itu, tanya saya mau masuk apa enggak. Lalu tahun 2018 setelah dari itu saya mengikuti saran teman saya untuk mencoba tarekat Suster CB Carolus Borromeus, dan saya memulai mengenal Suster CB itu dari komunitas yang ada di rumah duka Carolus Borromeus yang dekat rumah sakitnya yang di Salemba. Nah, lalu itu kurang lebih selama 1 tahun hingga akhirnya pada saat bulan April 2019 saya live in di CB di Jogja, pusat pembinaannya selama kurang lebih 2 minggu. Lalu di saat live in itu saya pun merasakan sukacita, tapi hati saya tidak tenang. Tuhan Yesus bilang, ini bukan rumah kamu, dan hati saya pun bilang, ini bukan rumah saya. Lalu saya mencoba menjalaninya hingga 2 minggu terakhir itu habis masa retret dan saya harus kembali, saya kembali keluar dari biara jam 7 pagi. Lalu saya meminta bantuan teman saya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam kita pergi ziarah ke Kerap Ambarawa dan Sendang Sono di Jogja. Dengan kami menyewa motor di Jogja, dan sayalah yang membawa motor tersebut, memboncengi teman saya ini. Dan teman saya ini pun kita modal nekat aja, kita nggak tahu lokasinya Sendang Sono di mana, terus Gua Kerap Ambarawa di mana. Kita bermodalkan Google Maps pada saat itu. Ya untung udah canggih lah itu teknologi zaman saat saya itu. Lalu habis itu saya mengikuti perjalanan itu bersama teman saya ke gua. Nah, di dalam perjalanan itu saya hanya memfokuskan diri kepada Bunda Maria dan menuliskan intensi saya di Gua Sendang Sono sama Kerap Ambarawa. Saya tuliskan mohon doa terhadap saya sebutkan nama lengkap saya dan niatan saya untuk masuk misionaris cinta kasih seperti itu. Itu di mana ada acara event saya selalu masukkan intensi doa saya untuk didoakan seperti itu. Lalu pada saat setelah pulang itu dari live in di Jogja bulan 4 saya sudah mengikuti prosedur untuk proses pendaftaran. Saya menyiapkan diri saya untuk masuk CB. Sudah beli tiket, semuanya tinggal jalan saja. Lalu teman satu komunitas dekat kosan, tanya saya, kamu apakah saya sedang bebas atau tidak? Lalu saya bilang, iya saya bebas. Kenapa? Kami butuh orang untuk latihan kur. Kamu bisa datang nggak? Ya sudah, nanti deh saya lihat lagi. Karena ini pelatihan sudah yang ketiga dan beberapa kali lagi itu untuk tugas di hari Trisuci kalau tidak salah itu. Nah lalu teman saya bilang ya sudah tidak apa-apa, bantu-bantu saja lebih sedikit lagi karena kami benar-benar kurang orang. Ya sudah, itu niat saya tidak mau datang latihan kur, saya pun malas karena saya habis bertugas pagi dan sore hari. Itu saya kecapean juga karena banyak yang dikerjakan pada saat bekerja. Lalu saya lihat itu Yesus disalib di kamar saya. Yesus bilang, ya sudah kamu datang saja toh, ini latihan kamu untuk hidup membiara. Ya sudah, lalu saat itu
saya pun ikut latihan kur. Nah, di latihan kur itu teman saya bilang memperkenalkan diri saya terhadap anggota gereja yang ada di lingkungan tersebut. Ini teman saya namanya Lasri, dia mau masuk biara, bentar lagi mau pergi, tolong doanya. Ya sudah, kenal-kenalan lah sama para bapak ibu yang latihan kur. Dan itu setelah latihan kur, saya dikenalkan teman saya kepada Ibu Marta, kakaknya kakaknya Suster Teresia. Lalu habis itu kita sharing-sharing mengenai panggilan saya. Lalu saat sudah bebas, sudah free, Ibu Marta tanya sama saya. Tanyanya saya masih ingat betul. Kamu beneran mau jadi suster? Iya, Ibu. Terus kamu mau nggak jadi susternya Ibu Teresia? Wow, mau banget, Ibu. Saya itu loncat segirang-girangnya. Iya. Loncat itu bener-bener saya nggak peduli orang sekitar. Yang penting saya loncat, saya senang itu. Saking refleksi kegembiraan itu saya tidak bisa menyembunyikannya dari hati saya. Ini loh doa saya selama bertahun-tahun sejak 2011 sampai 2019. Ini doa saya berusaha untuk cari di internet dimanapun sampai dulu itu nabung-nabung untuk pergi ke India, tapi Tuhan tidak izinkan, dan di sini saya dibantu. Terus saya bilang, tapi saya sudah daftar ini ke gimana? Ya sudah, terus kamu maunya gimana? Ya saya maunya masuk Suster Teresia, itu impian saya. Ya sudah, kalau gitu kamu bilang sama Suster DCB untuk dibatalkan. Ya sudah, habis itu besok saya bilang, keesokan hari saya bilang sama susternya, langsung tuh saya bilang, suster, maaf dulu ya suster, kayaknya saya mikir-mikir dulu deh masuk CB. Nah, kenapa? Ini karena ada panggilan yang lebih lain lagi. Jadi mohon waktunya suster. Nah, terus seiring itu Ibu Marta membantu saya untuk berhubungan dengan KKIT di Jakarta. Pertama kali saya ketemu sama Om Matres, dan beliaulah yang membantu saya untuk mengurus saya, dan KKIT yang membantu saya untuk pergi ke Atambua dan untuk melanjutkan ke Biara. Karena yang saya itu sudah jujur saja, saya sudah tidak punya uang lagi karena saya sudah resign dari tempat kerja saya uang gaji saya yang terakhir sudah saya pakai untuk membeli kebutuhan untuk masuk Biara CB. Lalu saya bilang sama Om Matres dibantu sama Ibu Marta, ini saya bisa meminta bantuan KKIT untuk membantu saya untuk masuk membiara. Ya sudah, lalu dibantulah sama Om Matres, sama Ibu Marta. Terus saya pun setelah resign, itu saya posisinya menumpang di rumah teman saya ini, yang mengenalkan saya di lingkungan. Lalu setelah saat persiapan untuk masuk suster, ya sudah saya belajar lagi untuk belajar bahasa Inggris. Ya dulu sih di sekolah agak lancar, tapi karena udah bekerja tidak digunakan lagi, ya saya belajar lagi untuk percakapan bahasa Inggris seperti itu bersama Om Asis, tetangganya Om Matres, dan Tante Shirley, KKIP Jakarta. Jadi itu saya sempat sekali bergabung di ke rumah transit seperti itu, untuk membantu membersihkan alat ranjang seperti itu. Dan lalu yang kedua itu membantu KKIT mempersiapkan sembako untuk Idul Fitri. Nah, disinilah saya merasakan kehendak Tuhan dalam panggilan saya, waktunya Tuhan dalam panggilan saya. Karena ini lucunya itu tahun 2016 sampai 2019 saya itu aktif di Saint Egidio, seberangnya rumah transit di Kedoya, Duri Kepa. Jadi itu kalau rumah transit belok kanan, kalau rumahnya Mensak Saint Egidio itu sebelah kiri. Jadi itu saya tiap minggu kadang aktif, kadang enggak, itu selama beberapa tahun. Tapi saya tidak pernah ke KKIT, tidak ada pikiran apakah mereka bisa membantu atau tidak.
Dan itu terkadang saya menyesal juga. Coba saya dulu itu ke sana ke KKIT tahun 2016 atau 2017. Mungkin pada saat ini saya sudah menjadi suster MC atau bagaimana. Tapi itulah ada jalannya Tuhan. Karena waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Dan saya merasakan inilah sosok Bunda Maria yang membawa saya untuk pergi ke biara pada tahun 2019. Dan itu juga saya dulu banyak devosi terhadap Hati Kudus Maria. Karena di gereja saya itu ada patung Hati Kudus Yesus sama Hati Kudus Maria. Dan saya pun baru tahu di biara kalau misalnya kalau kongregasi kita ini Misionaris Cinta Kasih di bawah perlindungan Hati Kudus Maria. Oh, jadi saya bilang dalam hati saya, jadi pantas Bunda Maria ini menuntun saya ke kongregasi ini dan saya pun tidak tahu mengapa. Kenapa hati saya tidak bisa mencari kongregasi yang lain. Saya tidak bisa membohongi hati kecil saya. Saya pun berdoa bergumul batin. Kadang saya bilang, saya curhat sama Romo di tempat saya terdekat. Saya bilang kayak gini, Romo saya mau masuk ke MC, tapi saya bingung itu gimana. Karena saya coba di internet bilang, Sister MC tidak menggunakan internet, tidak menggunakan email. Wah saya kayak gimana itu putus asa lah masa-masa itu dan hingga saatnya saya memutuskan diri untuk masuk ordo mana lah nggak apa-apa lah. Nah terus ada satu cerita lagi nih, entah itu tahun 2017-an ya, sekitar 2017. Jadi itu saya bertemu dengan frater yang dari Bali dan itu fraternya singgah di Jakarta karena kakaknya beliau itu seorang suster di CB dan beliau juga yang menyarankan saya untuk masuk CB. Lalu kami bertemu di toko buku Obor. Nah di toko buku Obor itu saya beli 2 buku Mother Teresa tentang pelayanan Ibu Teresa dan Jalan Kesucian Ibu Teresa yang dikarang oleh Romo Pur. Nah itu tidak Chris, saya buka Romo Chris, dari ya. Romo Chris. Dan itu tidak saya buka sampai tahun 2019. Bayangkan dari saat beli itu 2017 saya simpan di rak buku saya. Pada saat membayarnya saya bilang, saya belum tahu, saya sudah bilang Santa sih pada saat itu. Santa Teresa tolong, kalau kamu mau saya menjadi salah satu suster kamu, bantu saya untuk masuk tarekat kamu, dan ini saya beli 2 buku ini akan saya baca kalau ada waktu, kalau saya bisa masuk membiara. Kalau tidak bisa masuk membiara atau bagaimanapun, itu tidak akan saya baca deh, nggak apa-apa. Dalam hati saya seperti itu, saya berdoa saja. Singkat seperti itu, lalu saya membayar buku itu. Lalu saya pun hanya itu ada di pajangan di dalam lemari saya itu. Ada di atas rak buku yang paling di atas itu, jadi saya bisa lihat tiap hari. Tapi itu nggak ada saya buka-buka sama sekali, itu masih tersegel dengan rapi sampai saatnya saya mempersiapkan diri untuk masuk biara. Dan itu juga rasanya mukjizat banget itu, doa kecil saya dijawab. Dan itu pun juga pada saat saya masih di luar, saya ada bermimpi, mimpi saya seperti ini, posisi saya seperti anak kecil, entah itu umur 1 tahun atau 2 tahun. Saya baru bisa berjalan pada saat itu. Saya menangis, tempat saya gelap. Saya itu masih ingat betul itu mimpi itu. Saya menangis, saya teriak, Yesus, Yesus, ini kemana? Saya kenapa sendiri seperti itu di dalam mimpi saya. Dan lalu saya lihat sosok nenek ini, nenek tua ini pakai kayak seperti pakaian muslim, tapi kok ada salibnya di bahu sebelah kiri. Dan saya pun sebelumnya itu gelisah karena melihat dari jauh, tapi beliau mendekati saya, mengeka air mata saya. Beliau tanya, kamu mau kemana? Saya mau cari Yesus, saya bilang kayak gitu. Dalam mimpi saya masih kecil, masih umur 1 atau 2 tahun. Lalu beliau tanya, kamu beneran mau mengikuti Yesus? Iya, saya mau cari Yesus. Saya itu nangis-nangis sampai senggugukan lah di dalam mimpi saya itu. Ya sudah, kamu tenang ya. Saya itu awalnya takut, benar-benar takut karena itu nenek sudah pendek, terus bajunya putih.
saya takutnya apalah itu pemikiran saya di dalam mimpi saya. Lalu beliau menyeka mata saya, menyekai air mata saya. Ya sudah, kamu jangan nangis lagi. Ayo pegang tangan saya bawa kamu ke Yesus. Dan saat saya pegang tangannya Mother Teresa, saya pun melihat salib di sebelah kirinya, bahu kirinya itu. Saya mau tanya, tapi saya tidak bertanya apa lagi, tidak bertanya apapun di dalam mimpi saya. Saya hanya fokus niat saya mau ketemu Yesus. Dalam mimpi saya seperti itu. Lalu beliau memegang saya, kita berjalan. Itu saya masih ingat di sekitar saya gelap, penuh gelap, kegelapan seperti itu. Lalu beliau membawa saya semakin lama, semakin kita berjalan perlahan dan semakin terang hingga saatnya sampailah di suatu titik yang sangat amat terang. Ibu Teresa bilang, saya mengantarkan kamu sampai di sini saja. Inilah tugas saya sudah selesai. Fokuskan mata kamu kepada Yesus dan saya bisa membantu kamu. Kurang lebih seperti itu di dalam mimpi saya. Jadi saya pun terbangun, itu saya nggak tahu kenapa saya bisa bermimpi seperti itu. Itulah mimpi saya pertama kali mengenai beliau, dan sampai saat ini pun mimpi itulah yang menguatkan saya. Dan kadang di dalam doa, kami kan ada adorasi setiap hari di biara dan meditasi pun. Jadi itu saya meningkatkan hubungan saya terhadap Ibu Teresa. Kalau ada apapun saya kesulitan di dalam panggilan saya bilang. Kadang saya menangis, Mother, please help me. Saya pun ajak minta bantuan terhadap Bunda Maria. Bunda Maria, tolong saya, karena kamu yang membawa saya. Tolong bimbing saya untuk bertahan di panggilan ini. Saya tidak mau begitu saja membuang panggilan ini. Saya ingat betul usaha saya, bagaimana saya caranya bisa masuk dan bergabung seperti itu. Jadi sekarang saya, puji Tuhan, 3 tahun di biara selama masa aspiran. Teman-teman saya pun kaget, kenapa kamu masih aspiran, sudah lama perginya. Tapi saya diam saja karena kan terhambat karena pandemi corona. Jadi tuh ya kami stuck lah di jalan beberapa. Jadi ya itulah kehendak Tuhan. Tapi saya sebagai pribadi sendiri, saya bersyukur terhadap pandemi ini karena impian saya pun satu, saya tidak mau jadi suster instan seperti itu. Karena saya kan orangnya agak-agak survei kemana-mana gitu ya, tanya masa formasinya udah berapa lama. Dan itu saya sadar di saat dalam biara, kenapa saya mematokkan diri untuk mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus di dalam masa formasi. Dan saya pun bertanya nasihat-nasihat terhadap para suster senior terutama, apa yang menyebabkan mereka bertahan di dalam panggilan mereka seperti itu. Jadi di saat saya jatuh, saya mau merasakan putus asa, saya kembali terhadap nasihat-nasihat beliau dulu yang menguatkan saya, dan beberapa romo juga yang menguatkan saya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, terima kasih ya, Suster Lastri, ceritanya cukup menginspirasi saya ya, kenalnya. Satu hal, tahu itu bahwa yang nenek tua itu saat kapan gitu tahunya? Tentunya waktu kecil belum tahu ya, itu ternyata Ibu Teresa ya, belum tahu ya waktu itu. Belum tahu. Oke. Jadi tahunya setelah masuk ke aspiran ini ya. Iya. Tapi kan mimpinya nggak waktu kecil, Winardi. Mimpinya waktu sudah besar. Oh, sudah besar ya. Iya, tapi posisi saya dalam mimpi itu seperti dalam usia 1 atau 2 tahun seperti itu, Pak. Oh, jadi mimpinya waktu kecil tapi sudah besar. Saya pikir waktu kecil ya sudah ini ya. Oke, terima kasih ya. Oke, itu ya kerabat. Mungkin satu hal yang diinginkan oleh Suster Lastri apa di sini? Ini banyak kerabat di sini juga banyak sahabat ITM mungkin ingin dukungan doa atau apa, silahkan. Ya, saya mohon dukungan doa bagi saya dan teman-teman saya di Timur Leste dan dimanapun, karena jujur MC ini
panggilannya sangat spesial bagi saya. Benar-benar spesial lah. Hidup miskin, punya pakaian 3, terus dan satu lagi sih saya yang kagumi terhadap MC ini, yang satu saya cari tidak pakai HP karena jujur aja saya cari yang suster yang nggak pakai HP. Oh, Jadi seperti itu, yang jauh, terkabul. yang melupakan Terkabul ya. teknologi. Nah, makanya itu. Jadi saya nggak tahu kenapa ya hati saya serak aja jadinya begitu karena ingin saya pun seperti itu, tidak pakai HP, tidak melupakan teknologi karena saya ingin fokus kepada Yesus seperti itu. Ya, oke, luar biasa Heeh. ya. Ya. Itu ya kira-kira Suster Lastri. Jadi berharap teman-teman mendoakan. Ini sebentar lagi akan ke mana ya? Suster Lastri bisa diceritakan pada kami. Oh, nanti saya pulang kembali ke Timur Leste dan Mm-mm. mungkin sekitar November atau Desember saya akan melanjutkan formasi kepostulan di Filipina. Filipin ya. Iya, Oke. Bapak Ibu. Jadi Ayahnya udah setuju, suster, sekarang. Kenapa Ibu? Ayahnya udah setuju. Ya, ayah sih puji Tuhan sudah setuju karena kemarin waktu pergi 2019 itu ayah, ibu sama adik-adik mengantarkan saya ke bendara. Jadi itu tandanya sudah setuju bagi saya. puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Ya. Ya, Sama karena dengerin suster sharing, saya sudah berdoa untuk suster. iya. Jadi itu waktu 2019 awal tahun Januari itu saya ngotot sama papa saya. Itu saya telepon beliau berkali-kali. Saya ikuti saran teman saya bilang sampai saya kerasin ayah saya. Apakah papa mau kalau misalnya saya menikah dengan laki-laki lain dan apakah papa merasakan bahagia melihat saya menikah dengan laki-laki lain tapi jiwa saya tidak bahagia. Saya tanya kayak begitu berkali-kali sampai papa saya kadang bosan juga itu. Terus kamu nggak bisa diundurin, jangan jadi suster deh, jadi apa aja kayak nggak apa-apa, yang penting dekat sama saya. Terus saya bilang, ya nggak bisa lah Pak, ini panggilan saya sudah dewasa, saya udah umur 25 tahun, saya bilang. Jadi beliau masih tetap izinkan. Ya, oke. Terima kasih, suster. Luar biasa, suster. Ya. Yuk kita ingat doakan suster Lastrida terus dalam doa-doa kita ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, nanti kita doakan ya semoga di bulan September apa Desember ya yang akan berangkat ke Filipina ya. Semoga perjalanannya lancar. Ya, memang ya ternyata saya terinspirasi ya. Dikenalkan di sekolah minggu ya untuk menjadi panggilan itu ya. Iya. Ini jadi kayak motivasi buat saya juga. Sama teman-teman di KKIT ini ada Kak Erlin ini. Juga ada Tommy dulu juga pernah, Eli juga, Kak Eli juga dulu. Ternyata itu bisa membawa panggilan ya buat Suster Lastri ya dari Bina Iman ya sekolah minggu. Oke, mungkin itu ya karena waktunya juga sudah cukup malam dan mungkin ada 1-2 pertanyaan sebelum saya berikan waktunya pada Romo Rudi kerabat. Medical check-up-nya sudah selesai atau bagaimana, Suster? Oh, medical check-up-nya belum, lanjut besok Ibu. Oh, baru besok. Ya, semoga semuanya baik. Ya, nanti lanjutan. bisa dikontak lagi ya. Semoga ya. bisa lancar ya, Suster. Ya, amin. Oke, itu. Oke, satu lagi mungkin. Vincent mau tanya Pak Win. Ya, silahkan. Pendek aja ya, Vincent, supaya waktunya juga ini. Ya, silahkan. Salam kenal Suster Lastri, saya Vincent. Ya. Tantangan apa yang paling berat setelah menjadi biarawati? Terima kasih. Oh, tantangan yang paling berat itu mengalahkan ego. Itu nomor 1. Ego, seperti itu. Ego dan ya. kesombongan. Benar-benar itu. Karena saya kan dari luar. Ya, semua teman-teman saya sih dari luar. Jadi kita itu harus belajar untuk merendahkan diri, merendahkan hati, untuk mengalah seperti itu. Mengalah
tidak untuk mencari keadilan, tidak, tapi mengalah demi Kristus seperti itu. Dan di saat itulah kami pun belajar untuk menerima Yesus di dalam diri teman-teman kami, di dalam setiap diri setiap orang. Seperti itu. Jadi Ya. itu ada bimbingannya dari Romo dan Suster Teresia sebagai pembimbing saya seperti itu. Ya. Oh ya, untuk panggilan saya juga selama 2019 itu saya juga dibantu sama Ibu Linda dan Pak Wiranto, karena sekali itu saya ke rumahnya beliau untuk mengenalkan diri seperti itu bersama mama saya dan ditemani Ibu Marta. Dan itu pun saya senang sekali karena melihat gambarnya Ibu Teresa di rumah beliau itu banyak sekali loh, itu saya sampai iri kadang-kadang itu di dalam itu. Wah, saya iri sama beliau, tapi saya diam aja. Ini saya baru buka ya Bu Linda. Ya bilang dulu, tak bagi Iya. satu. Coba langsung dikasih buku-buku sama fotonya itu diberikan semua Iya. sama Pak Wiranto. Iya, tapi dapat buku satu karangan Romo Kris. Iya, yang penting udah jadi susternya itu ya saya bahagia, nggak masalah deh gambar itu, yang penting saya jadi masuk biaranya seperti Ya. itu. Ya, oke. Itu Kami juga kira-kira senang ya. sekali. Dan ya terima kasih juga ya Bu Linda, teman-teman yang sudah membantu Suster Lastri ya bisa sampai pada tahap hari ini ya. Ya tadi saya sedikit sudah mendahului teman-teman, jadi ya paling enggak lebih kenal awal ya. Tapi Bu Linda, Pak Wiranto, kemudian tadi Bu Tris sama Bu Marta ya, itu sudah lebih kenal dulu. Sayang nih Bu Lucy Bandung juga nggak hadir hari ini karena tentunya juga berkat beliau juga ya yang sedikit mengenalkan ya. Oke, kira-kira itu dulu karena waktunya memang cukup mepet. Jadi terima kasih Suster Lastri. Nanti kami doakan semoga proses ini lagi mau memeriksa medical check up ya untuk syarat nanti ke Filipina dapat berjalan dengan lancar ya. Kita doakan semua teman-teman yang ada di Zoom ini pada malam hari ini. Oke. Untuk menyingkat waktu silahkan Romo Rudi. Dan tadi sedikit info Romo Rudi bahwa Suster Lastri di sana banyak dibimbing oleh teman-teman Yesuit loh katanya. Mungkin Romo Rudi mau tanya kira-kira di Timor Leste oleh siapa? Mungkin kenal di sana. Silahkan Romo Rudi. Yang jelas mungkin Romo Tibio, Romo Sarmento. Ya, terus Romo siapa lagi, Suster? Romo IJ, Eric John. Romo IJ ya. Sama Romo Lester yang dari Filipina. Saya belum kenal itu. Saya tertarik dengan sharingnya Suster karena itu pengalaman yang genuine ya, Suster ya. Iya Romo. Dan pengalaman yang otentik, Suster mengalami bagaimana ya Yesus memang hadir dan nyata ya. Ya betul. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya apa yang Suster sharingkan, itulah BPMT. BPMT kita mulai, berjalan bersama Mother Teresa kita mulai dengan satu tujuan. Bagaimana kita menaklukkan diri untuk Yesus. Tadi Suster mengatakan, yang paling terberat adalah bagaimana melawan kesombongan manusia. Ego manusia yang memang itu yang selalu hadir dan ingin kita utamakan ya. Dan perjalanan BPMT adalah bagaimana kita membawa ego itu untuk Tuhan. Dan kalau lihat tadi mendengar cerita Suster, lihat ya, mulai dari bina iman, ya, mulai dari remaja sampai usia Suster mulai memutuskan kemana usia 20, 21 sampai usia 25 ini. Suster, kalau boleh saya bertanya. Ya, Romo. Siapakah Yesus untuk Suster sekarang? Yesus bagi saya sekarang segalanya lah buat saya. Dalam arti segalanya itu Yesus bisa jadi bapak saya, kakak saya, pelindung saya, terutama penyelamat saya.
Karena di masa lalu itu benar-benar lah saya mau memberontak terhadap orang tua mengenai pendidikan, tapi Yesus bilang taat. Jadi saya taat sama mama papa saya. Saya mau turuti itu contoh-contoh para suster yang ada ceritanya kabur dari rumah, nggak mau dengerin orang tua, terus kabur ke biara. Tapi dalam hati saya mau masuk biara, tapi dengan cara kabur-kaburan, karena itu berkatnya berkurang bagi saya seperti itu. Jadi mereka berdua adalah sosok Yesus yang benar-benar real di dalam hidup saya, karena mereka lah yang membesarkan saya seperti itu. Jadi bagi saya Yesus segalanya yang ada di dalam setiap insan manusia yang saya temui pada saat kehidupan saya seperti itu. Jadi Berarti bolehkah saya mengatakan suster meninggalkan keluarga bukan untuk ego suster, tapi untuk Tuhan ya? Ya, untuk Yesus iya. Dan melalui Ibu Teresa lah, spirit Ibu Teresa, saya menemukan Yesus yang sebenarnya. Jadi dulu itu saya merasakan bahagia, tapi bahagia saya tidak seutuhnya bersama Yesus. Dan setelah masuk biara, saya menemukan arti kebahagiaan, sukacita, duka cita yang sesungguhnya bersama Yesus, seperti itu, Romo. Ya. Kalau saya membayangkan perjalanan suster ya, suster ya. Ini kan seperti para murid di Galilea ya. Iya. Para murid itu berjumpa dengan Yesus pertama kali di Galilea dan kagum ya. Iya, Romo. Meskipun bertanya-tanya apakah dapat mengikuti Yesus, tapi dalam pertanyaan-pertanyaan itu dia ngikut terus Yesus ya. Artinya gambar Yesus mungkin belum jelas ya, tapi mereka punya harapan dia adalah Mesias ya. Nah, dalam perjalanan kan mereka berjumpa dengan banyak hal yang mengagumkan, yang menghebohkan, tapi pada titik tertentu ketika masuk Yerusalem, mereka mulai bertanya, apakah ini Yesus yang aku mau gitu ya. Iya, Romo. Nah, suster kan sekarang dalam masa aspiran, luar biasa. Suster sudah masuk dalam proses bagaimana mengalami Yesus yang membentuk suster ya. Pengalaman Yesus yang Getsemani, apakah suster sudah alami dalam perjalanan suster? Yesus di Getsemani sudah pengalaman pribadi ada. Dan Jadi sekarang ada, Yesus. tapi Dan sekarang suster. Bagaimana suster? Iya, Romo. Kenapa, Romo? Bagaimana tadi suster tentang Getsemani? Adalah suatu yang sangat amat pribadi itu, Romo. Tapi itu intinya di dalam masa kekeringan, karena kan saat meditasi di perjalanan Getsemani itu, saya dibawakan kepada kehidupan saya dari masa kecil hingga masa dewasa dan masa saat membiara seperti itu. Jadi ada pengalaman pribadi bersama Yesus yang benar-benar membantu saya untuk meneguhkan panggilan. Ya, ada itu di masa-masanya saya goyah, tapi saya ingat lagi Yesus bilang, aku mau kamu, saya haus cinta kamu. Dan itu di dalam chapel kami ada tertulisan I thirst, dan disitulah saya pun memperdalam panggilan saya untuk tidak goyah, menetapkan titik fokus saya kepada Yesus seperti itu. Suster, terima kasih banyak. Bapak Ibu, pengantar untuk minggu ke-11 sudah selesai. Nah, ini pengantarnya. Nah, inilah pengantarnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pinter banget ini. Bapak Ibu, inilah pengalaman kita selama 10 minggu menyiapkan diri untuk masuk di dalam minggu kedua latihan rohani. Jadi kan dalam latihan rohani ada 4 tahap ya. Tahap pertama disebut minggu pertama itu pengalaman akan penciptaan, lalu pengalaman akan cinta Allah yang akhirnya menciptakan kita, dan pengalaman dosa, pengalaman kemanusiaan kita. Tapi di balik itu kita menemukan kembali bagaimana Allah yang begitu sangat mencintai selalu meminta kita untuk datang padanya. Karena cintanya kita datang padanya.
Bukan karena kita merasa sudah mampu untuk mengikuti Tuhan, tapi karena cintanya kita datang padanya. Maka di sini tadi sharing suster sangat membantu untuk masuk dalam minggu ke-11. Ya, Romo. Artinya relasi personal dengan Tuhanlah yang membuat suster melewati begitu banyak proses. Dan mengikuti Tuhan artinya justru membawa semua juga ikut pada Tuhan ya suster ya. Meskipun masing-masing punya dinamikanya sendiri-sendiri. Orang tua suster juga dibantu untuk mengikuti Tuhan dengan dinamikanya orang tua sendiri. Tapi di sini yang jelas panggilan mengikuti Tuhan itu berjalan paralel dengan panggilan keselamatan. Iya, Romo. Karena yang kita pilih juga membawa keselamatan kepada semua. Nah, sebagai pengantar minggu ke-11, Bapak Ibu, minggu ke-11 adalah akhir dari minggu pertama. Jadi di sini Bapak Ibu bisa memulai kembali membaca pengalaman dari minggu pertama sampai minggu ke-10 dengan bantuan memahami Allah yang begitu mencintai kita, sampai Allah sendiri mengalami sukacita kalau kita itu hanya datang pada Dia. Dengan semua cerita kita, dengan semua cerita kelemahan, kekurangan, kehebatan apapun, kita membawanya karena kita mau kita datang pada Tuhan. Dan ini yang saya tawarkan kepada Bapak Ibu untuk melihat lagi ya pengalaman-pengalaman minggu-minggu kita berdoa. Minggu kedua nanti, tahap kedua adalah pengalaman semakin mengenal Yesus. Mungkin baik cerita suster tadi menjadi salah satu bantuan ya. Kok bisa ya suster Lasrida ya, Sir ya? Suster siapa suster lupa namanya. Lastrida. Lastrida ya. Iya, Lastrida. Kok bisa ya suster Lastrida itu kok seperti itu ya? Begitu istilahnya apa? Terkesima dengan Yesus ya. Ya, Romo. Ya saya pun juga terkesima dengan Yesus. Ibu Linda pun terkesima dengan Yesus. Bu Rosa juga, Pak Winardi juga. Nah, dalam minggu kedua, mari kita masuk lebih dalam lagi. Bagaimana terkesima itu ada ceritanya, ada sejarahnya. Dan Suster Lastrida telah menyampaikan kepada kita sharing yang luar biasa. Ceritanya untuk mengikuti Tuhan itu ya lewat segala macam naik motor ya, yang nggak tahu mau kemana, tujuannya Sendang Sono, lalu ketemu dengan Suster CP, ketemu dengan ini, dengan itu, dan ternyata cerita itu satu tujuannya, bagaimana hati kita itu tidak berpaling dari Yesus. Justru semakin kita ingin dari hari ke hari mengikuti Yesus secara lebih dekat. Dan itulah persiapan kita masuk ke minggu kedua. Maka pada minggu ini Bapak Ibu saya usul, seperti tadi Suster Lastrida sharingan kepada kita, cobalah membuat semacam seperti waktu kita membuat 5 poin ya dalam sejarah hidup kita. Tentang pertama cinta Tuhan, yang kedua tentang sejarah kedosaan kita. Nah, untuk masuk dalam minggu kedua, cobalah Bapak Ibu membuat 5 tonggak sejarah hidup Bapak Ibu semakin dekat datang pada Yesus. Maka saya ingin menawarkan konsep Galilea. Galilea itu adalah para murid bertemu pertama kali dengan Yesus. Dan di Danau Galilea, mereka tidak tahu siapa-siapa tentang Yesus, tapi mereka punya kerinduan, yaitu pembebasan dari segala macam penindasan, khususnya dari Roma ya. Dan mereka punya iman, punya keyakinan bahwa Tuhan akan datang dan membebaskan mereka. Nah, kerinduan itu adalah ego mereka. Kerinduan itu adalah kerinduan yang sangat mendasar karena mereka tertindas. Tetapi di sini, ketika berjumpa dengan Yesus, pelan-pelan kerinduan itu dimurnikan dari kebutuhan pribadi sampai akhirnya melihat kepentingan Tuhan.
Mungkin cerita suster dapat menjadi referensi juga bagaimana kebutuhan untuk menemukan hidupnya sampai akhirnya mau memberikan apa yang dia paling takut untuk lepaskan, yaitu egonya, sampai mau menjadi suster untuk memberikan egonya itu untuk Tuhan. Silakan Bapak Ibu menemukan 5 tonggak berjumpa dengan Tuhan. Galilea pertama ada di mana? Lalu dari Galilea pertama masuklah ke Galilea kedua, Galilea ketiga, Galilea keempat, dan Galilea kelima. Mengapa saya sebut 5? Kita coba dengan membuat paralel antara sejarah mengalami cinta Allah dengan 5 tahap itu, sejarah kedosaan dengan 5 tahap itu, maka kali ini adalah sejarah menemukan Yesus secara personal dengan 5 tonggak Galilea yang Bapak Ibu punya. Masing-masing tentu ada Galilea. Dan setiap Galilea itu semakin sangat personal karena disitulah intimitas keakraban dengan Yesus semakin terjadi. Demikian pengantar minggu ke-11. Terima kasih suster, sharingnya sangat membantu saya. Karena saya tidak usah menjelaskan apa-apa, suster telah memberikan pengantar yang luar biasa untuk teman-teman BPMT berjalan bersama Mother Teresa menyiapkan masuk ke minggu kedua, yaitu pengalaman tentang Yesus, hidup Yesus, penderitaannya, sengsara, salib, dan kebangkitannya. Matur nuwun suster untuk kehadirannya. Pak Winardi saya kembalikan.